Dewan juri yang terhormat, ada beberapa bingkai dalam perdebatan ini. Yang pertama, debat ini tidak memperdebatkan menjadi spesialis itu bagus atau tidak, butuh atau tidak, atau untuk menjadi generalis itu lebih baik atau tidak. Tapi esensi glorifikasi karir spesialis itu terletak pada perkembangan karir pada suatu individu maupun pada perusahaan. Contohnya adalah sebagai individu ketika awalnya Anda menjadi spesialis, Anda sudah berkuliah dan lain sebagainya, akhirnya karena glorifikasi ini maka akan membatasi dirinya sendiri untuk mempunyai tipe pekerjaan yang sesuai dengan kepentingan dan keinginannya sendiri, tapi dia tidak ada analisis terhadap market yang sebenarnya dibutuhkan di masyarakat. Contohnya, di era digital saat ini sebenarnya lebih banyak dibutuhkan tentang digital kreatif. Harusnya kita lebih adaptif ke dunia digital yang masih mungkin dicapai melalui seminar atau sertifikasi, ataupun kita bisa mempelajari melalui online book yang dapat kita akses dengan mudah di daerah saat ini. Lalu yang kedua, bagi dunia pekerjaan yang dibutuhkan adalah distribusi profesi. Jika kita mengglorifikasi karir spesialis, maka akan ada kelebihan orang yang memiliki spesifikasi yang sama, artinya pekerjaannya monoton, dan yang kami inginkan di sini adalah akan ada banyak cabang baru yang semua orang atau banyak orang dapat mengisi. Contohnya, semakin banyak orang yang menjadi akuntan, maka orang yang di akuntan itu juga akan menjadi banyak sekali, sehingga perusahaan akan menilai bahwa oh ternyata pekerjaan ini tuh ketersediaannya banyak, sehingga dapat dikatakan low standard dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada akhirnya yang pertama akan mengurangi sumber daya manusia yang ada pada pekerjaan tersebut, dan yang kedua bisa jadi gajinya juga akan menjadi lebih kecil. Lalu Dewan Juri yang terhormat, kenapa di pembuka debat itu macet atau terjadi deadlock? Karena beberapa hal. Yang pertama, mereka hanya memperdebatkan proses menjadi spesialis itu mudah atau sulit, atau begitu sebaliknya menjadi generalis itu mudah atau sulit. Tapi kami sebagai tim penutup pemerintah akan menjadi tim yang satu-satunya menjelaskan lebih spesifik kenapa meskipun kita menjadi spesialis, kami menyesali glorifikasi karir spesialis. Karena yang pertama, perkembangan karir sebagai individu tidak baik karena adanya limitasi, dan kedua, jenis pekerjaan akan sangat monoton. Tim pembuka belum berhasil untuk menjelaskan kedua poin tersebut. Sebelum memasuki poin argumentasi saya, kami akan memberikan bantahan atau bidasan terlebih dahulu terhadap tim pembuka oposisi. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa glorifikasi spesialisasi ini penting karena akan ada analisis mendalam mengenai kebutuhan spesialis pada suatu pekerjaan. Yang pertama, respon pertama, analisis terhadap pekerjaan itu sudah ada di status quo Dewan Juri yang terhormat karena perusahaan itu profit oriented, sehingga mereka akan merekrut keduanya baik generalis maupun spesialis. Contohnya, di perusahaan ini membutuhkan spesialis marketing untuk kebutuhan dari masyarakat, tapi perusahaan itu juga membutuhkan sales sebagai generalis yang bisa melengkapi pekerjaan pada perusahaan itu. Lalu yang kedua, meskipun kalau butuh glorifikasi karir spesialis, tapi nantinya posisinya juga akan bakalan minim karena sebagai spesialis itu tidak dibutuhkan banyak distribusinya di suatu perusahaan. Contohnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sebagai spesialis marketing yang dibutuhkan hanya 1 orang atau 2 orang Dewan Juri yang terhormat, tapi kita lebih banyak membutuhkan sales atau pekerjaan generalis pada akhirnya, sehingga distribusinya akan menjadi sangat sedikit. Lalu bidasan yang kedua untuk tim pembuka oposisi, mereka mengatakan bahwa membedakan kemampuan itu penting Dewan Juri yang terhormat. Respon pertama dari kami, justru ini salah Dewan Juri yang terhormat. Coba kita lihat, lulusan dengan jurusan yang sama pada akhirnya juga memiliki kemampuan yang sama. Contohnya ketika kita lulusan spesialis jantung, maka pada akhirnya sama-sama menjadi lulusan spesialis jantung. Hal yang kedua, respon kedua, hal yang penting adalah untuk membedakan satu orang dengan satu orang lainnya itu bukan spesialisnya tapi pada adaptifnya. Contohnya kalau kita menjadi dokter dengan model begini itu tidak baik, maka kita bisa mengembangkan dengan model yang mungkin lebih dekat dengan digitalisasi sehingga ada inovasi di situ Dewan Juri yang terhormat. Memasuki poin argumentasi saya. Yang pertama, kenapa kita menyesali glorifikasi karir spesialis? Satu, dengan tidak adanya glorifikasi, orang secara natural akan memilih untuk menjadi spesialis atau generalis sehingga tidak ada paksaan dari adanya glorifikasi tersebut. Terlebih lagi, kalau kita menjadi spesialis, terkadang hal yang paling susah adalah mengembangkan di bidang karir itu. Maka akan ada stagnan pada pekerjaan itu. Contohnya, kita yang awalnya gajinya 10 juta, maka akan terus menjadi 10 juta karena hanya terfokus pada pekerjaan itu saja Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, spesialisasi itu tidak hanya stagnan saja masalahnya, tapi misalnya ketika ada problem di dalam spesialis itu, maka hal ini akan menimbulkan keegoisan yang tinggi pada individu karena pada akhirnya mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling dipandang, mereka yang paling profesional di bidang itu. Contohnya, misalnya kita membutuhkan programmer, yang sekarang justru yang dibutuhkan adalah bukan programmernya, tapi yang dibutuhkan saat ini itu seperti misalnya content creator atau desainer yang bisa membuat konten YouTube atau konten Instagramnya itu menjadi bagus dan lain sebagainya. Tapi karena kamu merasa sangat dibutuhkan sebagai programmer, maka Anda akan selfish atau egois dan tetap seperti itu pada akhirnya. Lalu yang ketiga, karena ada glorifikasi, maka sikap adaptif itu jauh lebih kecil Dewan Juri yang terhormat. Makanya misalnya ketika milenial kalau diglorifikasi spesialis menjadi karir spesialis, maka mereka menganggap bahwa diri mereka yang paling pantas dan bisa. Hal ini buruk Dewan Juri yang terhormat karena perusahaan itu bukan membutuhkan distribusi pekerjaan
pekerjaan ketika dia harus menangani kasus insidental lain yang tiba-tiba ada yang tidak sesuai dengan spesialisnya dia, maka dia tidak mau belajar di WNJ yang terhormat. Hasilnya apa? Hasilnya dia tidak akan dipakai di perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, justru mereka juga sangat egois dengan keluar masuk perusahaan seenaknya jika tidak sesuai dengan spesialisnya. Hal ini buruk karena beberapa posisi itu sebenarnya membutuhkan fleksibilitas dan loyalitas. Ketika contohnya saat ini kita menjadi general manager, kemudian kita bisa naik pangkat menjadi direktur atau pimpinan karena kita sangat loyal atau kita sangat fleksibel. Intinya adalah dengan tidak mengglorifikasi karir spesialis itu akan memberikan dampak yang bagus untuk perkembangan karir seseorang atau individu itu, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, kenapa ini juga menguntungkan untuk dunia pekerjaan ketika glorifikasi karir spesialis itu tidak ada? Yang pertama, tidak seperti tim pembuka pemerintah yang menjelaskan bahwa ketika ada glorifikasi maka akan ada standar kompetisi kerja, di mana sebenarnya kelompok kompetisi kerja di status quo itu sudah ada, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya mereka harus berkompetisi dengan orang yang memiliki gelar spesifikasi yang sama. Lalu yang kedua, kompetisi tanpa atau dengan gelar yang tetap akan sebenarnya akan tetap memperebutkan posisi yang dibutuhkan. Contohnya kita punya gelar tapi kita tidak punya pengalaman yang banyak, ataupun juga ada orang yang punya pengalaman banyak tapi tidak punya gelar. Justru orang yang lebih mempunyai pengalaman banyak di lapangan itu lebih banyak digunakan daripada orang yang mempunyai gelar misalnya. Intinya adalah kita bukan memperdebatkan kompetisi penerimaan spesialis atau generalis di dunia kerja ini, tapi debat ini harusnya lebih berfokus dengan tidak adanya glorifikasi. Distribusi pekerjaan itu jauh lebih baik, Dewan Juri yang terhormat, atau lebih bagus pada akhirnya. Yang dibutuhkan di pekerjaan itu adalah inovasi. Artinya jenis pekerjaan baru yang lebih profitable atau menguntungkan itu sebenarnya lebih dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Maka kalau tidak diglorifikasi, maka akan banyak sekali pekerjaan baru yang muncul, sehingga ini menjadi inovasi dunia pekerjaan pada akhirnya. Pekerjaan yang baru itu muncul karena ada masalah baru, Dewan Juri yang terhormat. Karena ada masalah baru itu, maka akan butuh orang yang orang baru yang berprofesi baru juga untuk memesalkan masalah tersebut. Contohnya, dulu tidak ada online shop, namun sekarang orang-orang sudah banyak menggunakan online shop, sehingga saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang menjadi admin dari online shop atau menjadi driver, dan kebanyakan dari mereka adalah generalis bukan spesialis. Oleh sebab itu kami bangga untuk mendukung MOS ini. Terima kasih.